Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila menjadi sistem etika yang disusun oleh Hafiz Priambodo, yaitu dari saya sendiri dari kelas AK004 mata kuliah Pancasila, dosen pembimbing Bapak Hadi Prana Abadi SPDI dan MPD. Di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang kedua, menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Yang ketiga, mengenai sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika, yaitu ada dua. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai sistem etika. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai sistem etika, yaitu pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, persamaan sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, ketika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seorang maupun masyarakat. Yang kedua, aliran etika. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dengan bidang filsafat, meliputi etika, keutamaan, etiologis, deontologis. Itu di berbagai ada 3 macam. Yang pertama, etika keutamaan atau etika kebijakan adalah teori yang dipelajari keutamaan. Artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika teologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawan dengan kewajiban. Yang ketiga, etika deontologi adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya yang dibicarakan tujuan atau akibat. Yang ketiga, etika Pancasila. Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai keutuhan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sila ketahanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, cinta tanah air. Sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila keadilan mengandung dimensi dinilai mau peduli atau nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Kedua, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhkan semangat persatuan dan atau mengancam disintegritas bangsa. Yaitu ada 3
contohnya, yang pertama, tidak mencontek merupakan salah satu etika yang melaksanakan ujian. Yang kedua, meminta doa restu merupakan salah satu etika sebelum berangkat sekolah. Yang ketiga, salah satu etika dalam berdemokrasi adalah menolak berbagai macam bentuk suap proses pemilihan wakil rakyat, yaitu adalah contoh etika. Yang pembahasan kedua, menanyakan alasan diperlakukan Pancasila sebagai sistem etika. Menanyakan alasan yang diperlukan sebagai Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Dekadensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Contoh-contoh dekadensi moral antara lain menyalahgunakan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, tawuran di kalangan para pelajar. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika diperlukan kehadirannya sejak dini, terutama dalam bentuk pendidikan karakter di sekolah. Yang kedua, korupsi akan bersimahajarela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batas yang boleh dan tidak pantas, baik dan buruknya. Pembahasan yang ketiga mengenai sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sistem etika, yaitu ada 3 macam. Yang pertama sumber historis, yang kedua sumber sosiologis, yang ketiga sumber politis. Yang pertama sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih terbentuk sebagai philosophic grounds atau Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai moral Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam nilai Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang dipresentasikan oleh Soekarno-Hatta dengan istilah berdiri di atas kaki sendiri. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika delegasi menjadi perantara P4 di instansi nasional dalam wadah BP7. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada penyelenggaraan etika politik. Yang kedua, sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat sebagai etik di Indonesia. Misalkan orang menimbau kerbau. Dalam hal bermusyawarah, memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kreatif lokal yang bertebaran di bumi Indonesia ini, sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. Yang ketiga, sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusun sebagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Etika politik mengatur masalah perilaku pluralitas berhubungan juga dengan praktis instruksi sosial, hukum, komunikasi, struktur-struktur nasional, politik, ekonomi. Etika politik mempunyai 3 dimensi, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik ekonomi. Dimensi tujuannya merumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai dan disadarkan pada kebebasan dan keadilan. Dimensi sarana memungkinkan pencapaian yang meliputi sistem, prinsip-prinsip dasar perorganisasian, praktik penyelenggaraan negara yang
mendasari instruksi-instruksi sosial. Dimensi aksi politik berkaitan dengan perilaku pemegangan peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Rasional politik terdiri atas rasionalitas tindakan dan keutamaan. Tindakan politik dinamakan rasional bila berlaku mempunyai orientasi, situasi, dan paham permasalahan. Yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika, yaitu ada dua macam. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Yang kedua, argumen tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sistem etika. Beberapa argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik. Sebagai menyenangkan 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Muslimin Indonesia atau PARMUSI, Partai Nahdlatul Ulama atau PNU, dan Partai Komunikasi Indonesia atau PKI. Tidak dapat dinyatakan bahwa pemerintahan di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Yang kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penerapan P4. Pada zaman Orde Baru, itu munculnya konsep manusia Indonesia menyetujui sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Indonesia menyatukan dalam pandangan Orde Baru, artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara koordinatif bersifat modualitis, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Yang kedua, argumen tentang Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal berikut ini dapat menggambarkan beberapa bentuk tantangan terhadap sistem etika Pancasila. Yang pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoritas dalam pemerintahan sebagai yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak disesuaikan dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjol semangat musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK, yaitu nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggara negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya mengutamakan segelitar orang atau kelompok tertentu. Yang kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Esensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Esensi Pancasila sebagai sistem etika. Hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal berikut. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terhadap pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai pinjaman prinsip-prinsip moral. Artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada asas humas, yaitu ditandakan manusia yang mengandung implikasi dan konsumsi moral yang dibedakan dengan aksu homini, yaitu tindakan manusia yang biasa ditindakan kemanusiaan yang mengandung implikasi moral diungkap dengan cara dan sikap yang adil dan beradab sehingga menjamin tata pergaulan antara manusia dan antara makhluk yang bersediaan nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi, yaitu kebijaksanaan dan kreativitas. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup
bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Sistem etika yang berlandaskan pada semangat kebersamaan solidaritas sosial akan melahirkan kekuatan untuk menghadapi penetrasi nilai yang bersifat mencegah belah bangsa. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. 5. Hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menegakkan pada kewajiban semata atau deontologis atau mengenakan pada tujuan bekala atau teleologis, tetapi lebih menonjolkan keutamaan virtue etis yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal penting yang urgensi bagi pembangun Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal berikut. Pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menetapkan Pancasila sebagai sumber moral yang diambil setiap warga negara. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberikan weightage bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.